Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Noh Tumurang. Ya. Kita ucapkan yel-yel PKB. Kami persilakan berdiri. Siapa kita? PKB. Di mana dia? Ini dia. PKB. Hua. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermasuk bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, persekutuan kaum Bapa menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan, atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan yang kami sudah lewati sampai dengan detik saat ini. Kami masih dipelihara dengan kehidupan dan kesehatan yang daripada-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu. Pimpin dan sertai kami di sepanjang ibadah malam hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan menguasai kami, pikiran kami, akal budi, bahkan seluruh keberadaan kami. Bapa dalam sorga, kami serahkan ibadah kami malam hari ini. Hanya biarlah ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, kita akan bermazmur. Jadi kita akan bermazmur dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan kita akan baca silih berganti. Saya akan membaca bagian yang keluar, Bapak akan membaca bagian yang menjorok
ke dalam. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. kemuliaannya mengatasi langit, Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. bersama-sama dengan para bangsawan bangsa. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Dipersilakan duduk. Persekutuan kaum bapa yang kekasih dalam nama Tuhan, saatnya pemberitaan firman, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kami akan membaca akan firman Tuhan. Kami yakin pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya mencerahkan karena kami dicerdaskan oleh firman Tuhan. Kuasa Roh Kristus sendiri yang berkarya, maka firman-Mu mendapat tempat. Sekaligus kami berlakukan di sepanjang hidup beriman bagi kami. Di dalam nama Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Persekutuan kaum bapa diajak berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai dengan 30 yang mengatakan, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang
bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Persekutuan kaum Bapa dipersilahkan duduk. Persekutuan kaum Bapa yang kekasih dalam nama Tuhan, saat kita membaca bacaan ini, kemungkinan besar bagi Persekutuan kaum Bapa atau Pelkat PKB tidak memahami akan pokok persoalan kenapa Rasul Paulus ditahan atau ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Tetapi paling tidak kita dapat melihat dan menyaksikan tentang segala situasi dan keadaan di saat kita membaca dari kisah para rasul dan kerja layan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga dari pelayanan dan kesaksian Rasul Paulus, maka dimengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah berita tentang Injil Yesus Kristus. Dan dia sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kuasa Allah dipercayakan untuk mengabarkan Injil dan mengajar dan memperkenalkan Injil Yesus Kristus itu kepada bukan orang Yahudi. Nah, dari sini maka kita dapat melihat keterpanggilan Paulus dalam kerja layan, pelayanan dan kesaksiannya ini menjadi satu gerakan yang baru pada saat itu. Gerakan baru yang dimaksud di sini bahwa setiap mereka yang percaya dan setiap mereka yang beriman dan mau mengikuti Yesus, mereka ini menjadi satu kelompok atau satu persekutuan hidup yang menggambarkan para pengaku-pengaku, pengikut Yesus yang baru, yang segera akan melakukan melalui aktivitas mereka.
Seperti apa yang digambarkan dan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam menceritakan akan apa yang akan dihadapi setelah Rasul Paulus berada dalam satu pengakuan yang besar berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan pada saat itu, yang kalau kita baca dalam Galatia pada pasal yang pertama di ayat yang ke-18, maka kita dapat menemukan di situ sesuatu yang sangat berarti di saat dia berjumpa dengan Rasul Petrus yang saya akan bacakan. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jelas di sini bahwa sebenarnya Rasul Paulus cukup membangun hubungan sosial setelah pertobatannya kepada para rasul yang utama. Rasul utama ini dikatakan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nampak di sini ada relasi sosial dalam sikap sebagai seorang rasul dan kelompok para rasul, yang walaupun Rasul Paulus adalah seorang rasul karena kerjalayan dan kerohanian dia, beda dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi disinilah menggambarkan merupakan bahagian persekutuan murid-murid kepunyaan Yesus. Nah, sehingga pada saat kita membaca dan diperhadapkan dengan bacaan tadi, maka paling tidak kita melihat bahwa di awal digambarkan Paulus memberitakan tentang Injil Kristus, dan mereka yang percaya, mereka yang mau menjadi murid dan pengikut Yesus, mereka sudah menjadi gerakan yang baru yang dikenal sebagai orang percaya dalam Kristus. Dan yang kedua tadi, Paulus sudah jalin hubungan sosial lewat kerjasama dan persahabatan di antara murid-murid Yesus. Pertanyaannya, kenapa dia ditangkap? Kalau kita melihat dari nas tadi, Rasul Paulus ditangkap oleh orang Yahudi, itu tidak nampak persoalannya. Hanya merupakan sesuatu dugaan, hanya sesuatu anggapan, karena dia bersama dengan Trofimus di kota yang merupakan orang Yunani, bukan Yahudi. Jadi pada saat dia berada di bait Allah saat itu, maka dia diduga juga telah membawa Trofimus ke serambi bait Allah di situ. Nah, mau mengatakan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh penulis yaitu Lukas, dia benar-benar menceritakan tentang hal keadaan demikian ini. Dia bercerita tentang hidup dan kehidupan kekristenan yang digambarkan secara kelam. Masih ada dibedakan untuk tetap berada dalam satu kebersamaan.
Memang tidak tertera, tetapi kalau kita belajar secara latar belakang, ada satu kesepakatan sehingga keluarlah hukum lokal saat itu bahwa orang-orang bukan Yahudi dilarang masuk ke bait Allah. Demikian juga ke serambi bait Allah ini. Nah, dasar inilah hanya merupakan dugaan, sangkaan. Maka kita melihat apakah ini selaras dengan milik kepunyaan Allah tadi. Lalu kita melihat juga bahwa hidup dan kehidupan kekristenan saat itu sebenarnya adalah merupakan langkah yang kedua yang menjelaskan juga tentang agama resmi, yaitu agama Yahudi saat itu. Dan kehidupan persekutuan orang Kristen saat itu juga telah memberikan nilai tambah, nilai baik. Sehingga sebenarnya ada hubungan yang baik dan itu yang disampaikan oleh Lukas. Seperti tadi dikatakan bahwa orang Kristen adalah generasi penerus dari gerakan Yudaisme, dan disinilah kenapa dikatakan bertentangan. Seperti tadi mereka menerjemahkan hukum lokal itu dengan maksud yang tidak menjaga hubungan relasi sosial. Tema kita adalah hati-hati dengan prasangka buruk. Nah, mau mengatakan kepada kita sekalian jemaat kekasih dalam nama Tuhan, bahwa apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini benar-benar memberikan sesuatu yang sangat berarti. Nanti juga dia akan alami seperti apa yang terjadi jika kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Tapi paling tidak dari bacaan ini memberikan pembelajaran bagi kita sekalian. Bahwa hidup dan kehidupan keagamaan, khususnya hidup dan kehidupan kita bersama, Alkitab menceritakan situasi ini dengan tidak menutup-nutupi. Seperti yang kalau kita lihat juga pernah dialamin oleh Stefanus. Kita melihat di situ dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Lewat penjelasan, lewat kesaksian daripada Stefanus yang kita baca dalam pasal 6 Kisah Para Rasul ayat 13, lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Dan disinilah apa yang dialami oleh Rasul Paulus juga serupa dengan apa yang dituduhkan kepada Stefanus. Dasarnya adalah karena menajiskan, yang walaupun itu tidak tepat dan belum ada pembuktian. Tetapi akibatnya
tentu berdampak sosial bagi kehidupan orang-orang yang percaya dengan melihat rasul yang sudah berbuat begitu luar biasa dalam melaksanakan pekerjaan Allah dituduhkan dengan tidak ada kebenaran. Terlebih lagi, dasar tuduhan itu tadi, seperti dalam bacaan kita tadi, mau mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam bacaan ini mau memberikan satu penjelasan yang berarti bagi hidup dan kehidupan kita sebagai Pelkat PKB dalam zaman sekarang ini. Kita mungkin melihat begitu euforia kehidupan keagamaan, tidak menutup kemungkinan juga kehidupan kekristenan pada zaman sekarang ini. Apalagi dengan zaman digital yang begitu sangat luar biasa pengaruhnya. Sehingga orang bermain, sehingga orang mengutarakan sesuatu, sehingga diliput, dan seseorang membuat statement dan diliput dengan terpotong-potong. Dan apa yang kita melihat, apa yang dialami oleh Rasul Paulus juga memberikan satu langkah-langkah proaktif untuk melihat bagaimana Rasul Paulus pernah terhasut dan dihasut. Yang kebenarannya tidak pasti hanya karena bersama waktu berjalan di kota. Nah, mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa hidup dalam kehidupan keagamaan ini, mari kita melihat bahwa kehidupan keagamaan dan kehidupan kekristenan itu harus menghadirkan gerakan relasi dalam membangun kehidupan bersama, dan itulah relasi sosial. Itulah yang Allah mau percayakan. Membangun gerakan relasi sosial itu sebenarnya adalah bagaimana manusia bisa memuliakan sesamanya tadi. Bukan dengan cara menghasut, bukan dengan cara menebarkan sesuatu berita yang belum tentu kebenarannya tadi. Dan yang mengakibatkan kecelakaan, tragedi sesama tadi. Sehingga hubungan sosial itu, relasi sosial yang terbangun yang begitu indah sebagai persekutuan sosial kehidupan bersama itu telah diberangus hanya karena hasutan-hasutan dan kepentingan pribadi yang sesaat dan menyesatkan orang lain. Nah, disinilah pentingnya bagi kita sebagai Pelkat PKB. Mari kita tangkal hal-hal yang memberangus kebenaran, hal-hal yang membungkam hubungan sosial hanya karena pengaruh dan karena rangkainya hubungan sosial yang baik dari setiap pribadi dengan pribadi yang lain atau yang kelompok lain. Dan disinilah mari kita belajar untuk berada dalam ruang terbuka, baik lewat pekerjaan, baik dalam kehidupan keluarga besar kita, terlebih lagi dalam persekutuan kaum bapa, dihadirkan untuk punya semangat dalam membangun relasi sosial dengan mengabaikan segala apapun yang dinamakan hasutan-hasutan tadi.
Hasutan itu adalah merusak dan membungkam hubungan sosial yang sudah dibangun. Hidup keagamaan yang abadi, yang utama, itu justru kalau didasarkan dari kesamaan iman percaya dalam Kristus Yesus. Maka kita harus belajar selaku milik kepunyaan Allah untuk tetap dengan gerakan sosial memuliakan sesama tadi. Bukan kita mau berkata, saya yang utama dan dominan. Bukan itu sebenarnya. Sebab justru kehidupan persekutuan orang percaya yaitu orang Kristen. Mari kita tebarkan nilai-nilai sosial itu yang baru. Apalagi di masa pandemi. Kita jelaskan hubungan sosial itu lewat tindakan perbuatan sebagai perilaku kekristenan tadi yang selalu berbuat kebaikan, menunjukkan hubungan dengan sesamanya. Oranglah yang mengapresiasinya. Maka disinilah segala apapun hasutan-hasutan itu tidak menutup kemungkinan dia menyerang dan dihadapkan dalam hidup keluarga kita. Dan sekarang pihak ketiga itu seringkali mengganggu persekutuan hubungan pasutri. Orang ketiga itu sekarang ini persaingannya itu tidak lagi secara modern dengan menunjukkan kinerja dan etos karena dekat dengan atasan, karena dia banyak punya massa, anggota di bawah, dia mencoba membuat cara untuk mengambil dan merampas hak seorang yang menjabat atau teman relasi dengan berita-berita yang tidak ada kebenarannya. Banyak orang terhambat saat berkarir. Banyak orang rusak karena berita-berita hoax. Berita-berita yang tidak ada kebenaran. Dan disinilah kita sebagai anggota Pelkat PKB, mari bangun. Seperti yel-yelnya PKB tadi. Kita punya statement, saya PKB. Saya bangga sebagai Pelkat PKB GPIB. Saya bangga dengan Pelkat PKB melangkah dalam gerakan-gerakan persekutuan yang menghadirkan bapak-bapak yang tangguh. Tetapi bapak-bapak juga luwes dalam menghadapi situasi. Jika tangguh kita tidak luwes, kita mudah dihadapkan dengan prasangka buruk. Mari kita belajar sebagai komunitas milik kepunyaan Allah dalam ikatan relasi hidup sosial. Pereratlah itu dalam keluarga dan lakukan dengan baik sesuai kinerja dan etos dalam kerja dan berusaha. Yakinlah kuasa Roh Kristus. Dia selalu menyertai di saat milik kepunyaan Allah. Selalu memuliakan Allah, maka dia pasti dapat melakukan hubungan dengan sesamanya dengan baik. Tuhan sajalah yang akan melakukan itu. Dan kita diminta jangan ikut-ikutan menjadi kelompok yang menebar prasangka buruk. Tuhan memberkati dan Pelkat PKB, GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo tangguh menghadapi prasangka buruk. Luwes dalam hidup demi membangun
persekutuan Pelkat PKB. Keluarga sukses dan berhasil dalam kerja dan berusaha. Amin. Kita saat teduh sejenak. Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citramu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian bagimu. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji namamu. Kita satu dalam doa syafaat. Bapa yang ada di sorga, Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur sudah dicerahkan untuk berhati-hati di saat kami berbuat, agar tindakan kami tidak salah kaprah, sikap kami tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita, dengan praduga, dengan sangkaan, agar kami tidak terjebak dalam prasangka buruk. Sudah banyak korban-korban berjatuhan hanya karena prasangka dan tuduhan-tuduhan palsu. Tuhan juga berkenan menyertai kami sebagai Pelkat PKB lewat kehadiran kami di keluarga, di bekerja, di berusaha, termasuk juga dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat. Tapi kami mau menjadi Pelkat PKB yang tangguh dan luwes. Dan kami siap untuk ambil bahagian dalam kepercayaan yang Tuhan utus bagi kami. Sebagai bapak, sebagai suami, sebagai pekerja, sebagai usahawan, demikian juga dengan pergaulan kami. Kami tidak meninggalkan bekas-bekas noda, tapi kami meninggalkan berita-berita kebaikan dan kebenaran. Maka kami menjadi gerakan-gerakan PKB yang senantiasa selalu menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama. Inilah persekutuan PKB. Tuhan juga memberkati kegiatan, baik kegiatan rutin program, sehingga Pelkat PKB bertumbuh berkembang menjadi contoh keteladanan yang baik. Hingga dengan pengurus inti, koordinator yang ada di sektor-sektor, Tuhan pakai dalam koordinasi, dalam penataan, hingga kegiatan rutin dan program itu menjadi bukti PKB dapat berperan
PKB dapat jadi pelopor, PKB dapat menjadi ujung tombak, sekaligus PKB menjadi teladan. Berkati juga ya Tuhan dengan pekerjaan, dengan usaha, sehingga di saat lakukan itu senantiasa lakukan sebagai bentuk panggilan pengutusan lewat kerja layan pengabdian, dan lebih mengutamakan itu adalah anugerah. Maka yakin akan berkat kemurahan Allah tercurah. Siapa yang bekerja, siapa yang berusaha, pasti dalam perjuangan Tuhan memberkati. Bersama dengan istri dan anak dan bahkan pun orang tua yang ada di keluarga dan di masyarakat, Tuhan juga memberkati. Berkati juga istri dan anak-anak, baik dalam pendidikan dan pekerjaan, dan mereka yang dianugerahkan cucu di tengah keluarga, Tuhan juga memberkati pertumbuhan anak-anak. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo, para presbiter, unit misioner, komisi, pelkat, panitia, agar kehadiran lewat persekutuan pelayanan kesaksian ini menjadikan tanda kerajaan Allah itu dekat dan menyatu dalam membawa berita keselamatan dan berita yang merekatkan secara hubungan sosial. Berkatin juga pemerintah bangsa kami, dan kami yakin pertolongan dan kuasa Tuhan itu hadir, khusus di dalam masa hidup dengan pandemi yang masih ada. Agar apa yang sudah dilakukan, baik tindakan, usaha, dan anjuran pemerintah, dapat dilakukan dalam kebaikan. Tetap hidup sesuai protokol kesehatan dan melakukan kebaikan-kebaikan dan menjaga stabilitas kehidupan agar kesehatan dan ekonomi ini dapat ada dan masyarakat tetap nyaman dan tenang, termasuk kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Pakailah Bupati, Wakil Bupati, seluruh perangkat dinas yang lain bersama dengan legislatif dan yudikatif, agar masyarakat Kabupaten Sidoarjo berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh beri bagi kami sampai dengan saat ini. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Kristus Yesus dan yang telah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesesakan, ku datang merangkul salib-Mu. Aku berseru
Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku kini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh dari-Mu. Perlu salib-Mu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Hanyalah memuliakan nama-Mu. Bapak-bapak, tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan sukarela yang kita berikan saat ini. Firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Kami persilakan Bapak-Bapak untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah serta untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Kami mohon perhatian untuk warta PKB. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Noh Tumurang. Kiranya Tuhan memberkati. Juga kepada Kantoria, organis, petugas multimedia, atas pelayanannya kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, ibadah Pelkat PKB bulan depan tanggal 29 Oktober 2021, yang bertugas adalah dari sektor Nafiri. Ya, dan sektor yang bertugas memberikan kesaksian pujian adalah sektor Maranatha. Demikian warta PKB saat ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita diajak berdiri. Teruskanlah berita sukacita membangun relasi sosial agar Pelkat PKB tangguh dan luwes, tidak mudah terhasut dengan prasangka buruk, dan yakin kuasa Tuhan Yesus akan menyertai dalam hidup dan kehidupan kita semua. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.